Mengidentifikasi isi pokok cerita hikayat dan membuat sinopsisnya. Nah, mau tahu seperti apa? Yuk simak videonya sampai akhir. Oke? Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mr. Phil di sini. Di mana lagi kalau bukan di terima kasih ya. Pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan sebelum kita mulai, bagi kalian yang belum like dan subscribe, silakan untuk like dulu dan subscribe. Oke? Jika sudah, Mr. P ucapkan terima kasih banyak dan langsung saja tanpa basa-basi lagi. Yuk, mari kita mulai. Hikayat termasuk cerita rakyat yang perlu dilestarikan. Cerita rakyat merupakan titipan budaya dari nenek moyang kepada generasi penerus bangsa. Cerita rakyat penting dilestarikan dan dikembangkan. Setidaknya ada 3 fungsi cerita rakyat yang mengharuskan kita tetap melestarikannya, yaitu yang pertama sebagai sarana hiburan, yang kedua sebagai sarana pendidikan, karena di dalamnya terkandung banyak nilai yang dapat diteladani dalam kehidupan. Dan yang terakhir, yang ketiga, sebagai sarana menunjukkan dan melestarikan budaya bangsa. Karena dari cerita rakyat dapat dikokohkan nilai sosial dan budaya suatu bangsa. Nah, hari ini kita akan mengidentifikasi isi pokok cerita hikayat dan membuat sinopsisnya. Nah, berikut adalah contoh hikayat yang berjudul Hikayat Indra Bangsawan. Perhatikan. Nah, itulah tadi sekilas cuplikan tentang Hikayat Indra Bangsawan. Nah, di sini saya akan membacakan ceritanya ya secara detailnya biar kalian bisa mengerti dan bisa paham. Oke, perhatikan ini. Di paragraf pertama, hikayat tentang Indra Bangsawan ini. Saya akan membacakannya. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat, Sahrial. Setelah beberapa lama di atas kerajaan, ia juga beroleh putra. Maka pada suatu hari, ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Hatta beberapa lamanya, Tuan Putri Siti Kendi pun hamillah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah, dan yang muda dengan pedang. Maka Bangida pun terlalu amat sukacita dan menamai anaknya yang tua Sahpri dan anak yang muda Indra Bangsawan. Selanjutnya di paragraf kedua, maka anak kanda Baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada Maulim Sufyan. Sesudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul, fikih hingga saraf. Tafsir sekaliannya diketahuinya. Setelah beberapa lama, mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat, dan isyarat tipu peperangan. Maka Baginda pun bimbanglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri, karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Jikalau Baginda pun mencari muslihat, ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata kepadanya, barang siapa yang dapat mencari bulu perindu yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi raja di dalam negeri. Selanjutnya paragraf ketiga, keempat, dan kelima. Saya akan membacakannya.
Setelah mendengar kata-kata Baginda, sang peri dan indra bangsawan pun bermohon pergi mencari buluh perindu itu. Mereka masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, masuk rimba, keluar rimba, menuju ke arah matahari hidup. Maka datang pada suatu hari, hujan pun turunlah dengan angin ribut, topan, kalam kabut, gelap gulita, dan tiada kelihatan barang suatu pun. Maka sang peri dan indra bangsawan pun bercerailah. Setelah teduh, hujan ribut, mereka pun pergi saling mencari-cari. Tersebut pula perkataan sang peri yang sudah bercerai dengan saudaranya indra bangsawan. Maka ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalan dengan sekuat-kuatnya. Selanjutnya di paragraf yang ke-6. Beberapa lama di jalan, sampailah ia kepada suatu taman dan bertemu sebuah mahligai. Ia naik ke atas mahligai itu dan melihat sebuah gendang tergantung. Gendang itu dibukanya dan dipukulnya. Tiba-tiba ia terdengar orang yang melarangnya memukul gendang itu. Lalu diambillah pisau dan ditorehkannya gendang itu. Maka Putri Ratnasari pun keluarlah dari gendang itu. Putri Ratnasari menerangkan bahwa negerinya telah dikalahkan oleh Garuda. Itulah sebabnya ia ditaruh orang tuanya dalam gendang itu dengan suatu cembul. Di dalam cembul yang lain ialah perkakas dan dayang-dayangnya. Dengan segera sang peri mengeluarkan dayang-dayang itu. Tatkala Garuda itu pun datang, Garuda itu dibunuhnya. Maka sang peri pun duduklah berkasih-kasih dengan Putri Ratnasari sebagai suami istri di hadapan oleh segala dayang-dayang dan inang pengasuhnya. Selanjutnya paragraf ke-7 dan ke-8. Tersebut pula perkataan indra bangsawan pergi mencari saudaranya. Ia sampai di suatu padang yang terlalu luas. Ia masuk di sebuah gua yang ada di padang itu dan bertemu dengan seorang raksasa. Raksasa itu menjadi neneknya dan menceritakan bahwa indra bangsawan sedang berada di negeri Antah Berantah yang diperintah oleh Raja Kabir. Adapun Raja Kabir itu takut kepada Buraksa dan akan menyerahkan putrinya, Putri Kemalasari, sebagai upeti. Kalau tiada demikian, negeri itu akan dibinasakan oleh Buraksa. Ditambahkannya bahwa Raja Kabir sudah merencanakan bahwa barang siapa yang dapat menangkap Buraksa itu akan dinikahkan dengan anak perempuannya yang terlalu elok parasnya itu. Hatta beberapa lama Putri Kemalasari pun sakit mata. Terlalu sangat. Para ahli nujum mengatakan hanya air susu harimau yang beranak muda lah yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Baginda bertitah lagi, barang siapa yang dapat susu harimau beranak muda, ialah yang akan menjadi suami Tuan Putri. Selanjutnya paragraf ke-9 dan ke-10. Setelah mendengar kata-kata Baginda, si hutan pun pergi mengambil seruas buluh yang berisi susu kambing serta menyangkutkannya pada pohon kayu. Maka ia pun duduk menunggui pohon itu. Sarung kesaktiannya dikeluarkannya dan rupanya pun kembali seperti dahulu kala. Hatta datanglah ke-9 orang anak raja meminta susu kambing yang disangkanya susu harimau beranak muda itu. Indra bangsawan berkata susu itu tidak akan dijual dan hanya diberikan kepada orang yang menyediakan pahanya diselit besi hangat. Maka anak raja yang 9 itu pun menyingsingkan kainnya untuk diselit indra bangsawan dengan besi panas. Dengan hati yang gembira mereka mempersembahkan susu kepada raja. Tetapi tabib berkata bahwa susu itu bukanlah susu harimau, melainkan susu kambing. Sementara itu, indra bangsawan sudah mendapatkan susu harimau dari raksasa, yaitu neneknya, dan menunjukkan kepada raja. Selanjutnya di paragraf ke-11 dan 12, tabib berkata, itulah susu harimau yang sebenarnya. Diperaskannya susu harimau ke mata Tuan Putri. Setelah genap 3 kali diperaskan oleh tabib, maka Tuan Putri pun sembuhlah. Adapun setelah Tuan Putri sembuh, Baginda tetap bersedih. Baginda harus menyerahkan Tuan Putri kepada Buraksa,
raksasa laki-laki apabila ingin seluruh rakyat selamat dari amarahnya. Baginda pun sudah kehilangan daya upaya. Hatta sampailah masa menyerahkan Tuan Putri kepada Buraksa. Baginda pun berkata kepada 9 anak raja bahwa yang mendapat jubah Buraksa akan menjadi suami Putri. Untuk itu, nenek raksasa mengajari Indra Bangsawan. Indra Bangsawan diberi kuda hijau dan diajari cara mengambil jubah Buraksa, yaitu dengan memasukkan ramuan daun-daunan ke dalam gentong minum Buraksa. Saat Buraksa datang hendak mengambil Putri, Putri menyuguhkan makanan, buah-buahan, dan minuman pada Buraksa. Tergoda sajian yang lezat itu, tanpa pikir panjang, Buraksa menghabiskan semuanya, lalu meneguk habis minuman dalam gentong tersebut. Selanjutnya di paragraf ke-13, 14, dan 15 sampai dengan yang terakhir ya. Tak lama kemudian Buraksa tertidur. Indra Bangsawan segera membawa lari Putri dan mengambil jubah Buraksa. Hatta Buraksa terbangun. Buraksa menjadi lumpuh akibat ramuan daun-daunan dalam air minumnya. Kemudian 9 anak raja datang. Melihat Buraksa tak berdaya, mereka mengambil selimut Buraksa dan segera menghadap raja. Mereka hendak mengatakan kepada raja bahwa selimut Buraksa sebagai jubah Buraksa. Sesampainya di istana, Indra Bangsawan segera menyerahkan Putri dan jubah Buraksa. Hatta raja pun mengumumkan hari pernikahan Indra Bangsawan dan Putri. Saat itu 9 anak raja datang. Mendengar pengumuman itu, akhirnya mereka memilih untuk pergi. Mereka malu kalau sampai niat buruknya berbohong diketahui raja dan rakyatnya. Nah, itulah hikayat Indra Bangsawan. Nah, itulah contoh hikayat Indra Bangsawan ya. Dimana mungkin kalian aneh mendengar kata-katanya dan kalimatnya, karena memang hikayat itu adalah salah satu cerita rakyat klasik Melayu ya, yang memang sudah tidak digunakan lagi dan jarang digunakan lagi bahasanya atau kata-kata yang tadi dijelaskan dalam hikayat tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mengidentifikasi isi pokok hikayat dalam setiap paragrafnya. Nah, mau tahu seperti apa? Yuk, perhatikan. Isi pokok hikayat dalam setiap paragraf. Nah, paragraf pertama, hikayat ini menceritakan tentang dua putra raja kembar yang bernama Indra Bangsawan dan Sahpri. Yang kedua, meski Baginda Raja bingung menentukan calon penggantinya sebagai raja, beliau tetap menyuruh kedua putranya untuk menuntut ilmu agar layak menjadi raja. Paragraf yang ketiga, yang keempat, dan kelima, Sahpri dan Indra Bangsawan pun pergi ke timur mencari bulu perindu agar dapat menjadi raja pengganti ayahandanya. Sahpri dan Indra Bangsawan pun berpisah karena hujan deras dan badai besar. Sahpri hanya bisa pasrah kepada Tuhan karena terpisah dengan Indra Bangsawan. Selanjutnya, isi pokok hikayat dalam paragraf ke-6. Sahpri menyelamatkan Putri Ratnasari dan dayang-dayangnya yang ditawan Garuda. Akhirnya Sahpri menikah dengan Putri Ratnasari. Selanjutnya isi pokok hikayat di paragraf ke-7 dan ke-8. Dalam perjalanan mencari saudaranya, Indra Bangsawan tiba ke padang yang luas dan bertemu seorang raksasa yang kemudian ia jadikan nenek angkatnya. Raja Kabir takluk pada Buraksa dan berjanji akan menyerahkan putrinya Kumala Sari. Karena putrinya Kumala Sari sakit, raja mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa menyembuhkan putrinya akan dijadikan menantu. Selanjutnya di paragraf 9 dan ke-10, Indra Bangsawan menyamar sebagai budak-budak berambut keriting dan menjadi teman Putri Kumala Sari. Dalam perjalanan mencari susu harimau, Indra Bangsawan harus melawan 9 anak raja. Selanjutnya isi pokok hikayat di paragraf 11 dan 12 ya. Indra Bangsawan berhasil membawa susu harimau dan menyembuhkan putri. Indra Bangsawan merencanakan untuk mengalahkan Buraksa. Nah, selanjutnya isi pokok hikayat di paragraf 13, 14, dan 15. Setelah Buraksa tertidur, minum ramuan buatan Indra Bangsawan segera menyelamatkan putri.
9 anak raja berencana menipu raja dengan mengatakan selimut Buraksa sebagai jubah Buraksa. Indra bangsawan berhasil menyerahkan putri dan jubah Buraksa sebagai bukti bahwa ia telah mengalahkan Buraksa. Akhirnya Indra bangsawan dinikahkan dengan putri. Nah, itulah dari ke-15 paragraf ya, tadi disebutkan satu persatu isi pokok hikayatnya. Nah, sampai sini kalian paham? Berdasarkan isi pokok-pokok dalam setiap paragraf di hikayat yang tadi, kita dapat mulai menyusun sinopsisnya. Sinopsis yang dibuat itu minimal mengandung pokok-pokok isi hikayat. Nah, berikut contoh sinopsisnya. Nah, itulah contoh salah satu jenis cerita rakyat, yaitu hikayat yang berjudul Hikayat Indra Bangsawan. Lalu setelah itu tadi kita mengidentifikasi isi pokok cerita dalam setiap paragrafnya ya. Ada 15 paragraf kurang lebih. Dan dari hasil mengidentifikasi isi pokok cerita itu, kita dapat membuat sinopsisnya. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini ya. Bagaimana, kalian paham kan dan mengerti? Nah, jika kalian belum paham atau belum mengerti, silakan seperti biasa kalian putar video ini beberapa kali ya. Dan bagi kalian yang tertinggal materi-materi sebelumnya, silakan kalian bisa lihat materi sebelumnya di channel Philars ini. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita ya. Bisa mengucapkan terima kasih banyak dan tetap semangat ya, selalu jaga kesehatan, selalu cuci tangan, gunakan masker jika keluar dari rumah, dan salam Philars. Oke, semangat, juang, berkarya. Thank you.